Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutriani, Stambuk 2401300016, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan utang luar negeri, menavigasi ekonomi Indonesia 2026. Laporan ringkas ini menyajikan data terpadu tentang posisi kebijakan fiskal dan moneter Indonesia pada 2026, implikasi utang luar negeri, serta langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas makroekonomi, pertumbuhan inklusif, dan keberlanjutan fiskal. Dokumen ini ditujukan untuk pembuatan kebijakan, analisis ekonomi, dan pemangku kepentingan yang membutuhkan rangkuman komprehensif namun padat. Ringkasan, situasi makro, inflasi mulai melandai, pertumbuhan PDB moderat, dan resiko eksternal tetap tinggi karena volatilitas pasar global. 2. Kebijakan fiskal, fokus pada konsolidasi fiskal bertahap, prioritas belanja produktif, serta perlindungan anggaran sosial. 3. Kebijakan moneter, Bank sentral menyeimbangkan stabilitas harga dan dukungan likuiditas melalui kebijakan suku bunga hati-hati dan operasi pasar terbuka. Utang luar negeri. Profil utang dipantau untuk mengelola exposure falas dan risiko jatuh tempo, penekanan pada kualitas pinjaman dan manajemen risiko. Dokumen ini menguraikan tentang kebijakan yang sedang berjalan dan rekomendasi operasional untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas fiskal moneter. Konteks makroekonomi 2026, tren utama, pertumbuhan PDB moderat, didorong konsumsi domestik dan investasi infrastruktur. Inflasi menurun menuju kisaran target, tetapi tetap rentan terhadap fluktuasi harga global energi dan pangan. Cadangan devisa relatif memadai, tetapi dipengaruhi arus modal jangka pendek. Risiko eksternal, ketidakpastian geopolitik dan kebijakan moneter global, yaitu perubahan suku bunga di AS dan negara maju, meningkatkan volatilitas nilai tukar dan biaya pembiayaan luar negeri. Konteks ini menuntut koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk meredam guncangan eksternal sambil mendukung pemulihan dan investasi jangka panjang. Kebijakan fiskal, struktur, dan prioritas. Belanja infrastruktur. Prioritas anggaran diarahkan pada proyek infrastruktur strategis yang meningkatkan produktivitas jangka panjang, termasuk transportasi, energi, dan konektivitas digital. Belanja sosial. Proteksi penganggaran sosial untuk program kesehatan, pendidikan, dan bantuan tunai ditetapkan agar pertumbuhan inklusif tidak terkorbankan dalam proses konsolidasi. Konsolidasi fiskal difokuskan pada efisiensi belanja dan peningkatan kualitas investasi publik, bukan pemotongan tajam yang dapat menghambat pemulihan ekonomi. Penerimaan negara, reformasi administrasi perpajakan dan berbasis pajak, peningkatan kepatuhan digitalisasi pajak, dan kebijakan yang mendorong investasi formal. Kebijakan moneter, alat dan pendekatan. Pertama, suku bunga. Kebijakan suku bunga ditetapkan secara hati-hati, menjaga keseimbangan antara menekan inflasi dan mencegah pengetatan kondisi keuangan yang menghambat kredit. 2. Operasi pasar terbuka. Intervensi likuiditas jangka panjang dan operasi pasar terbuka digunakan untuk mengelola volatilitas pasar uang dan menjaga stabilitas sistem perbankan. 3. Pengawasan keuangan. Penguatan pengawasan perbankan dan manajemen risiko likuiditas untuk menahan tekanan dari arus modal keluar dan risiko kredit sektoral. Koordinasi kebijakan moneter dengan fiskal dan kebijakan mikroprudensial sangat penting untuk meminimalkan trade-off dan memaksimalkan efektivitas kebijakan. Utang luar negeri. Komposisi, resiko, dan ketahanan. Pertama, komposisi utang. Kombinasi antara utang bilateral, multilateral, dan pasar modal internasional penting untuk menjaga porsi pinjaman berjangka panjang dibanding pinjaman jangka pendek. Kedua, exposure falas.
utang berdenominasi valuta asing, meningkatkan kerentanan terhadap depresiasi rupiah, strategi lindung nilai, dan peningkatan penerimaan ekspor membantu mitigasi jatuh tempo dan resiko refinancing. Profil jatuh tempo yang terdiverifikasi dan manajemen kas yang konservatif penting untuk mengurangi resiko pembiayaan ulang pada kondisi pasar yang ketat. Kebijakan pinjaman harus menekankan kualitas proyek produktif dan kemitraan multilateral yang dapat menawarkan masa tenggang dan suku bunga terjangkau. Dampak pada kebijakan publik dan sektor real. Prioritas sektor infrastruktur, manufaktur bernilai tambah, energi terbaru, dan digitalisasi UMKM sebagai prioritas untuk mendukung atau mendorong produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Transmisi kebijakan. Efektivitas kebijakan fiskal dan moneter terlihat melalui akses kredit, investasi swasta, dan permintaan domestik. Kebijakan yang tidak sinkron dapat melemahkan pemulihan. Perumusan kebijakan harus mempertimbangkan efek distribusi pada rumah tangga rentan. Dukung fiskal temporer disertai target dan evaluasi dampak. Resiko dan skenario sensitivitas terhadap guncangan. Skenario menunjukkan bahwa kombinasi guncangan eksternal dan tekanan fiskal dapat memperpendek ruang kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan buffer cadangan devisa, likuiditas fiskal, dan kebijakan kontingensi sangat penting. Untuk rekomendasi kebijakan, pertama, jaga konsolidasi fiskal berfokus. Lakukan konsolidasi bertahap yang melindungi belanja sosial dan investasi produktif. Meningkatkan efisiensi subsidi dan alokasi belanja. Kedua, koordinasi fiskal moneter. Sinkronkan sinyal suku bunga dan jalur fiskal untuk menghindari kontradiksi kebijakan yang merugikan stabilitas dan pertumbuhan. Ketiga, manajemen utang yang proaktif. Prioritaskan pinjaman jangka panjang, perkuat lindung nilai terhadap exposure falas, dan diversifikasikan sumber pembiayaan. 4. Reformasi struktural. Percepatan reformasi perpajakan, deregulasi yang mempermudah investasi, dan dukungan digitalisasi untuk UMKM. Kesimpulan dan langkah berikutnya. Indonesia tahun 2026 berada pada titik di mana kebijakan fiskal dan moneter harus bekerja sama untuk mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan inklusif. Fokus harus pada kualitas belanja publik, manajemen utang yang berhati-hati, dan reformasi struktural yang meningkatkan produktivitas. Langkah operasional berikut meliputi menyusun jalur konsolidasi fiskal jangka menengah, memperkuat kapasitas manajemen utang, membangun skenario kesiapsiagaan, dan memperdalam koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter. Tindakan prioritas itu pertama, kerangka fiskal jangka menengah jelas. 2. Mekanisme lindung nilai utang falas. 3. Digitalisasi administrasi perpajakan. 4. Rencana komunikasi kebijakan untuk publik dan pasar. Untuk eksekusi, disarankan pembentukan tim antar otoritas yang melacak indikator makro, resiko utang, dan efektivitas kebijakan secara real time, menghubungkan analisis teknis dengan keputusan publik. Selanjutnya yaitu menuju Indonesia tangguh dan mandiri. Kebijakan fiskal 2026 difokuskan pada kedaulatan pangan, energi, MBG, pendidikan, kesehatan, desa, UMKM, dan pertahanan bertujuan memperkuat ketahanan nasional dan pemerataan. Prioritas investasi produktif dan reformasi struktural akan meningkatkan potensi pendapatan belanja negara jangka menengah, memperluas ruang fiskal tanpa mengorbankan stabilitas makro. Sinergi fiskal moneter, pengelolaan utang yang prudent, dan fokus pada kedaulatan ekonomi adalah pilar menuju kesejahteraan.
Kebijakan adaptif dan transparan akan memperkuat kepercayaan pasar dan publik. Baik kan, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.